Kami di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sebagai pacar ini adalah calon laki-laki dari istri akan mempresentasikan kapasitas kami tentang proses bisnis dagang. Dan di sini yang pertama ada informasi yang berkaitan. Karena nama PT-nya PT Hayu Sukses Bersama yang beralamat di Bumisan Gang 1, Kelurahan Carawi, Desa Salabranca, Jual Pariwisata, produknya paket wisata. Pelanggan yang tujuannya adalah masyarakat yang membutuhkan healing. Di sini ada beberapa media sosial yang mereka, termasuk Instagram yang hayajalan.id, ada YouTube Hayajalan Channel, dan emailnya official@hayajalan.com. Yang pertama, daftarnya pelanggan menanyakan informasi tentang paket dagang. Yang kedua ada chat plus, penerima memberikan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya charles memberikan penawaran informasi agensi. Selanjutnya ada pelanggan menerima penawaran dan mempertimbangkan pilihan. Selanjutnya ada pelanggan mengenai paket yang memberikan data diri. Terus ada dari charles mencatat perusahaan dan informasi data. Selanjutnya ada dari charles membuat dan memotivasi faktual. Selanjutnya dari pelanggan melakukan pembayaran. Selanjutnya ada customer service akan memverifikasi pembayaran yang dilakukan. Terus customer service mengkonfirmasi pembayaran. Next. Selanjutnya pelanggan memberikan konfirmasi pembayaran. Terus melaksanakan proses pembayaran. Selanjutnya customer service mengirim bukan tiket atau pelanggan menerima tiket untuk hotel dan pelanggan mengikuti perjalanan. Selanjutnya cara operasional meeting dan memberikan perjalanan agar berjalan. Selanjutnya pelanggan memberikan dukungan. Selanjutnya customer service menerima dan mengevaluasi feedback. Yang terakhir adalah dari admin mencatat dan mengaksep untuk transaksi dan invest. Selanjutnya di sini ada proses bisnis penjualan produk dari Hayajalan. Langkah pertama ada penerimaan pesanan. Aktivitasnya pelanggan menghubungi Hayajalan untuk menanyakan informasi mengenai paket dagangan. Setelah ada pelanggan yang jelas. Langkah kedua penanganan pelayanan paket. Customer service memberikan informasi tentang layanan atau paket yang tersedia, terus harga dan fasilitas. Faktor yang adalah jelas dan pelanggan. Yang ketiga ada proses pesanan. Pelanggan mengenai paket dan memberikan diri. Pertama, perawatan lapang customer service dapat konfirmasi bersama pelanggan dan pelanggan customer service. Yang keempat ada pembuatan invoice dan faktur. Customer service membentuk dan mencantumkan rincian biaya paket yang dipesan. Akhirnya customer service. Yang kelima ada pembayaran. Untuk pesan pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan faktur dan secara langsung atau terhubung. Selanjutnya ada pelanggan atau customer service. Selanjutnya yang kedua ada konfirmasi pembayaran. Customer service mengkonfirmasi pembayaran yang telah diterima kepada pelanggan. Selanjutnya ada proses pelanggan. Yang ketiga ada penyusunan rencana dagangan dengan personal menyusun rencana yang sesuai dengan paket yang diberi pelanggan. Setelah itu baru siap operasional. Yang kedua ada menerima tiket atau betul tiket atau pesta perjalanan dikirimkan kepada pelanggan melalui email langsung. Yang kedua adalah customer service. Yang kedua adalah silang berani. Pelanggan mengikuti perjalanan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang ketiga adalah pelanggan di pasangan. Yang kedua adalah evaluasi dan feedback. Pelanggan bertanggung jawab menilai perjalanan yang telah dilakukan. Faktor adalah pelanggan customer service. Yang terakhir ada pencapaian dan akuntansi. Semua data transaksi, invoice, dan feedback disimpan untuk arsip dan laporan keuangan perusahaan. Faktornya adalah dari admin. Selanjutnya yaitu BPMN ASIS tentang Hayajalan. Di sana itu ada 4 aktor, admin, tim operasional, CS, dan pelanggan. Pertama itu langkah yang dilakukan, pelanggan memilih paket wisata dan menanyakan informasi wisata. Customer service menerima pernyataan dan memberikan informasi, lalu melakukan penawaran. Setelah itu pelanggan menerima penawaran dan informasi, selanjutnya memilih paket yang diinginkan. Seterusnya customer service mencatat pemesanan dan mengkonfirmasi data. Setelah itu CS membuat dan memverifikasi faktur. Terus pelanggan melakukan penawaran. CS memverifikasi pembayaran yang dilakukan. CS mengkonfirmasi pembayaran. Terus pelanggan menerima konfirmasi pembayaran. Setelah itu tim operasional menyusun rencana perjalanan. Selanjutnya CS mengirim tiket. Setelah mengirim tiket, pelanggan menerima tiket dan mengikuti perjalanan.
Selanjutnya, tim operasional membimbing dan memastikan perjalanan berjalan dengan lancar. Setelah itu, pelanggan memberikan feedback. Setelah itu, customer service menerima dan mengevaluasi feedback. Admin mencatat dan mengarsipkan dokumen transaksi dan feedback. Next. Selanjutnya yaitu tabel value added analysis. Aktivitas yang pertama itu menanyakan informasi tentang paket wisata, itu termasuk NVA. Yang kedua, menerima pernyataan dan memberikan informasi yang dibutuhkan, itu VA. Aktivitas yang ketiga yaitu memberikan penawaran dan informasi rinci, itu VA. Menerima penawaran dan mempertimbangkan pilihan, itu NVA. Aktivitas yang kelima itu memilih paket dan memberikan data diri, itu VA. Aktivitas keenam yaitu mencatat pemesanan dan mengkonfirmasi data, itu termasuk VA. Aktivitas yang ketujuh yaitu membuat dan memverifikasi faktur, itu VA. Aktivitas yang kedelapan yaitu melakukan pembayaran, itu termasuk VA. Yang kesembilan yaitu memverifikasi pembayaran yang dilakukan, itu VA. Next. Aktivitas yang ke-11 yaitu menerima konfirmasi pembayaran, itu termasuk BVA. Aktivitas yang ke-12 yaitu menyusun rencana perjalanannya, itu VA. Aktivitas 13 mengirim tiket atau voucher, itu VA. 14 yaitu menerima tiket atau voucher, itu NVA. Aktivitas 16 mengikuti perjalanan, itu NVA. Aktivitas 17 membimbing dan memastikan perjalanan, itu NVA. Aktivitas selanjutnya itu memberikan feedback, itu NVA. Aktivitas 18 menerima dan mengevaluasi feedback, itu NVA. Aktivitas 19 mencatat dan mengarsipkan dokumen transaksi, itu termasuk BVA. Alur proses bisnis sahih jalan, yang pertama ketergantungan pada proses manual, proses verifikasi yang memakan waktu, kekurangan integrasi sistem, proses administratif yang menghambat. Yang selanjutnya proses penawaran yang tidak fleksibel, penerimaan informasi yang kurang efisien, ketergantungan pada pihak ketiga, ketergantungan pemantauan perjalanan pelanggan. Yang selanjutnya terlalu banyak tahapan verifikasi. Aktivitas to be dalam penjualan produk hari jalan. Aktornya pelanggan. Pelanggan mengakses platform untuk mencari informasi paket wisata. Yang kedua, aktornya sistem. Platform otomatis menampilkan informasi yang relevan dan mempersonalisasi penawaran berdasarkan preferensi pengguna. Aktor yang ketiga yaitu pelanggan. Pelanggan memilih paket dan memasukkan data diri secara digital. Selanjutnya, sistem platform menghasilkan faktur otomatis. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran melalui berbagai macam metode digital yang aman. Sistem memverifikasi pembayaran secara otomatis. Platform mengirim tiket kepada pelanggan secara otomatis. Lalu sistem menyusun rencana perjalanan otomatis berdasarkan tiket yang dipilih dan preferensi pelanggan. Selanjutnya, CS atau tim operasional memberikan pembimbingan dan dukungan via chat otomatis atau video call jika diperlukan. Setelah itu, pelanggan memberikan feedback melalui sistem survei otomatis setelah perjalanan selesai. Selanjutnya, sistem otomatis mengevaluasi feedback yang diterima dan memberikan analisis untuk meningkatkan layanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang SOP, yang dimana customer service. Pertama, pelanggan mengakses platform. Kalau sistem platform menampilkan penawaran sesuai preferensi, pelanggan memilih paket dan isi data diri. Sistem membuat prosedur dan opsi pembayaran otomatis. Pelanggan menggunakan metode digital yang aman. Sistem verifikasi dan preferensi pembayaran. Sistem juga tiket ke pelanggan. Pelanggan melakukan sistem susun rencana pembayaran sesuai paket dan preferensi. CS bantu lewat chat atau video call. Kemudian pelanggan mengisi feedback lewat survei otomatis dan analisis paket atau perbaikan layanan. Selanjutnya yaitu tabel value added analysis stabil. Yang pertama, penggunaan logic. Yang kedua, platform otomatis melengkapi informasi yang relevan dan mempersonalisasi penawaran berdasarkan preferensi pengguna, VA. Pelanggan melibatkan dan memasukkan data diri secara digital, VA. Pelanggan menghasilkan faktur otomatis dan memberikan pilihan pembayaran, VA. Pelanggan melakukan pembayaran melalui berbagai pilihan metode pembayaran digital, VA. Sistem memverifikasi pembayaran secara otomatis dan mengkonfirmasi status transaksi, VA. Pelanggan menggunakan tiket atau voucher elektronik kepada pelanggan secara otomatis, VA. Sistem menyusun rencana perjalanan otomatis berdasarkan paket yang dipilih dan preferensi pelanggan, VA. Customer service atau tim operasional memberikan pembimbingan dan dukungan via chat otomatis atau video call, VA. Pelanggan memberikan feedback melalui sistem service setelah perjalanan selesai, VA. Sistem otomatis mengevaluasi feedback yang diterima dan memberikan analisis untuk meningkatkan layanan digital. Dan yang terakhir, bisnis pelanggan. Jadi proses bisnis kaskus yang ada saat ini menyebabkan beberapa tahapan manual yang bisa memperlambat alur kerja, meningkatkan risiko kesalahan manusia, serta mengurangi efisiensi operasional. Beberapa integritas seperti verifikasi dan pengenalan verifikasi pembayaran, pencatatan dokumen transaksi, dan informasi penting secara manual dapat menghambat aliran informasi dan waktu penyelesaian. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan secara keseluruhan, namun tetap perlu memperhatikan aspek teknologi, pengelolaan risiko dan keseimbangan
pihak yang terlibat. Oke, sekian dari presentasi kami hari ini. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.